Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema Yesus Kristus sumber segalanya. Dan teks firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Matius 14 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka ada banyak hal baik yang Alkitab tunjukkan tentang Yesus itu adalah sumber segala sesuatu. Ada banyak hal baik di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sumbernya. Misalnya pertama, Yesus adalah sumber hidup yang kekal. Ya, Yesus adalah sumber hidup yang kekal. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita lihat ayat yang saya garis bawahi dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Di sini Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah jalan pada keselamatan itu, Dia adalah sumber kebenaran itu, dan Dia adalah sumber kehidupan yang kekal itu. Dan lalu kita lihat sambung kalimatnya, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini artinya bahwa tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain yang membawa orang kepada Bapa, yang membawa orang kepada keselamatan itu selain daripada Yesus. Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa pada bagian ini Yesus mau menunjukkan bahwa Dia itu adalah sumber hidup yang kekal itu, Dia itu adalah sumber keselamatan itu, Dia itu adalah sumber dari kehidupan setiap orang. Nah, hal ini berbeda dengan pendiri-pendiri agama yang lain. Kalau pendiri-pendiri agama yang lain, paling mereka hanya menunjukkan jalan itu, ya. Tapi di sini Yesus mengatakan bahwa akulah jalan itu. Yesus mengatakan dirinya adalah jalan itu, dirinya adalah sumber keselamatan itu. Dan hanya Yesus yang menyatakan demikian, dan ini membuktikan bahwa Dia sumber keselamatan itu, Dia sumber kebenaran itu, Dia sumber hidup yang kekal itu. Jadi ini salah satu contoh tentang Yesus adalah sumber hidup yang kekal itu. Yang kedua, contoh yang kedua, Yesus adalah sumber segalanya. Ya, Yesus adalah sumber terang itu. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak yang katanya, 'Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.'" Di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang. Yesus mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah terang itu. Yesus adalah terang bagi dunia.
Yesus tidak membutuhkan terang tambahan untuk menambah perannya, sebab dia sendiri itu adalah terang. Karena Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan dunia, maka barang siapa yang mengikuti Yesus, dia yang dulu ada di dalam kegelapan, sekarang dia mempunyai terang itu, karena dia ada di dalam Kristus yang adalah terang. Nah, ini beberapa contoh di dalam Alkitab, hal-hal baik di mana Yesus adalah sumbernya itu. Dan kalau kita secara khusus, kalau kita melihat teks yang kita baca ini, di sini kita akan menemukan bahwa Yesus itu menjadi 3 sumber yang bisa kita lihat di dalam teks ini. Ya, di dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, kita akan melihat atau bisa melihat Yesus menjadi sumber dalam 3 hal. Pertama, yang kita mau belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber kecukupan. Pertama, Yesus Kristus adalah sumber kecukupan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, itu dimulai dengan begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mendengar berita itu, kira-kira berita apa yang Yesus dengar, lalu dia menyingkir ke tempat yang sunyi. Kalau kita baca konteks sebelumnya di Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 itu kalau tidak salah, di situ Yesus mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu kalau kita baca Alkitab, kita bisa lihat dia itu sepupunya Yesus, ibunya Elisabet, ya. Dan mendengar kematian daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya Filipus, yaitu Herodias. Dan karena itu dalam satu acara ulang tahun dan permintaan Herodias untuk penggal kepala Yohanes, dan Herodes melakukannya. Maka kalau kita lihat di ayat yang ke-12 di dalam Matius pasal 14, ketika Herodes sudah penggal kepala Yohanes dan murid-muridnya Yohanes datang mengambil mayat Yohanes, kemudian menguburkan, dan mereka lalu menyampaikan berita itu kepada Yesus. Maka ayat yang ke-13, ketika mendengar berita itu, berita kematian Yohanes, maka Yesus menyingkir dari situ, hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Saya percaya Yesus sebagai manusia, mungkin dia juga merasa kehilangan, berduka karena saudaranya, rekan pelayanannya meninggal saat itu. Tapi menarik di sini bahwa pada saat Yesus hendak menyingkir dan mengasingkan diri, mungkin sejenak untuk rehat dan sebagainya, tapi pada waktu orang banyak datang mengikuti Yesus, yang lihat Yesus menyingkir dan mereka datang mengikuti Yesus, tapi yang menarik bahwa itu tidak membuat Yesus mengusir orang banyak yang datang kepadanya. Kita coba kalau dalam keadaan yang capek, mungkin dalam situasi yang hati yang karena berduka, lalu banyak orang berbondong-bondong datang ikut kita. Secara naluriah, fisik sudah lelah, pelayanan, pikiran dan batin, mungkin kita bilang tunda besok dulu, atau nanti dulu saya istirahat dulu. Tapi tidak. Apa yang Yesus lakukan? Sikap dan tindakan Yesus kepada orang banyak yang datang ikut dia itu apa? Yang pertama, bahwa Yesus itu berbelas kasihan melihat orang banyak yang mengikuti dia. Di dalam Matius 14 ayat 14 bilang begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Pertanyaannya, mengapa Yesus tergerak hati dan berbelas kasihan kepada mereka? Karena Yesus melihat mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Ya, saya mau sedikit headline di sini bahwa kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini tercatat di dalam 4 Injil. Ya, ada kisah ini dicatat karena kisah ini menarik, dan kisah ini dicatat dalam Injil yang lain juga. Nah, karena itu di dalam Markus pasal 6 ayat 34 bilang begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak,
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Yesus kemudian mengajar firman Tuhan yang baik kepada mereka. Dan ini menjadi satu pelajaran yang baik bahwa gereja tanpa gembala adalah sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Gereja membutuhkan hamba Tuhan yang betul-betul bisa mengajar firman Tuhan dengan baik kepada jemaatnya. Karena ada banyak gereja yang sekalipun kelihatan mempunyai gembala atau pendeta, tapi sebetulnya tidak mempunyai gembala. Karena apa? Karena pendetanya tidak mengajar firman Tuhan yang baik dan sejati kepada jemaatnya. Dan Yesus pada saat itu melihat banyak orang yang datang, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia mengajar mereka. Ya, jadi pertama Yesus melihat orang banyak dengan belas kasihan. Yang kedua, Yesus mengajar firman Tuhan kepada mereka. Markus pasal 9 ayat 11. Akan tetapi orang banyak yang mengetahuinya lalu mengikut dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini sikap Yesus yang luar biasa. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ayat 14 dalam Matius pasal 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Jadi sikap Yesus ketika melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia mengajar firman Tuhan kepada mereka, dan dia menyembuhkan yang sakit. Nah saudara, dari sikap Yesus ini terlihat bahwa Yesus itu memperhatikan aspek rohani dan aspek jasmani dari para pengikutnya. Sekalipun ia sebenarnya lebih mementingkan hal rohani daripada jasmani, tapi ini tidak berarti bahwa ia mengabaikan hal-hal jasmani daripada umatnya. Ia juga peduli dengan kebutuhan jasmani. Karena itu kalau kita lihat teksnya bahwa ketika hari sudah menjelang malam, tidak ada satu orang pun dari orang banyak yang ikut Yesus itu beranjak dari tempat itu. Dan ketika murid-murid itu menjadi khawatir dan datang kepada Yesus, lalu menyuruh Yesus untuk membubarkan orang banyak itu agar supaya mereka bisa pergi mencari makan, tapi Yesus menolak keinginan daripada murid-murid. Ayat 15 dan 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini menarik bahwa Yesus tidak membubarkan orang banyak dalam keadaan lapar atau menahan mereka lebih lama tanpa makan di situ dan menyuruh mereka untuk membeli makan sendiri. Tapi sebaliknya, Yesus menyuruh murid-murid untuk menyediakan makanan bagi orang banyak saat itu. Dan kalau kita lihat teksnya, bahwa saat itu yang ada hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan dapat cukup memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak? Itu tidak mungkin. Jangankan untuk orang banyak, untuk beberapa orang saja mungkin itu tidak cukup 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Tetapi kita melihat bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup mencukupkan kebutuhan umatnya. Dan mujizat yang Yesus lakukan, 5 roti dan 2 ekor ikan itu dapat cukup untuk memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk laki-laki dan perempuan, bahkan masih sisa 12 bakul. Jadi pada saat itu ada cukup makan untuk semua orang yang hadir pada saat itu, bahkan masih tersisa. Hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan dapat cukup memberi makan begitu banyak orang, bahkan mengalami kelimpahan. Ya, kita tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Allah kita. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya jelas mampu mengatasi segala bentuk persoalan yang ada dalam hidup. Bahkan Yesus sendiri berkata, Tuhan berkata di dalam Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya
Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ya, Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan apapun. Dan tidak ada sesuatu hal yang mustahil baginya. Dan karenalah pada saat Dia melihat orang banyak datang mengikutinya, hari sudah mulai malam, 5 roti dan 2 ekor ikan itu sanggup untuk memberkati banyak orang. Yesus sanggup mencukupi semua kebutuhan jasmani yang saat itu dibutuhkan oleh orang banyak yang ada pada saat itu. Dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Dan saya percaya Bapak Mama bahwa masing-masing kita di sini mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana Dia Tuhan sumber kecukupan dalam hidup kita. Saya bagian ini saya sudah pernah bersaksi di Gereja Revival di Kupang. Saya menikah pada tahun 2015. Suami saya kebetulan seorang anggota polisi dan waktu itu bertugas di Kabupaten Larantuka. Mungkin ada di sini dari Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke sana, tapi kalau belum, ya itu daerah yang sangat bagus. Jadi di Kabupaten Larantuka itu di bagian sebelah kanannya itu laut. Lautnya indah dan bersih. Di sebelah kirinya itu gunung-gunung. Dan kalau Bapak Ibu lihat berita saat ini tentang gunung meletus Laut Tobi laki-laki, nah itu di Larantuka itu, ya tempat suami saya dulu bertugas. Saya menikah lalu suami saya sakit dan kemudian tidak ada yang mengurus di tempat tugas. Saya cuti dari gereja di luar pertanggungan selama 1 tahun dan saya ikut suami saya bertugas di Kabupaten Larantuka. Dan saya ingat itu di bulan Oktober, itu terik sekali, panas. Kami kalau di Kupang, khususnya di kabupaten-kabupaten tertentu, kalau bulan Oktober itu musim panas dan musim kering, air susah. Dan kebetulan saya tinggal di samping Polres. Kami di tengah-tengah kota Larantuka, tapi air pam itu sulit. Jadi biasanya para ibu-ibu dan warga di situ beli air, tapi bukan di tangki. Kalau air tangki di sana itu lumayan mahal. Kalau waktu itu di tahun 2015, tangkinya satu tangki 250.000 atau mungkin 150-an lah. Sehingga kami itu beli air di drum-drum air warna biru dan itu dijual di mobil-mobil pick up. Satu drum air itu kalau untuk mandi 15.000, kalau untuk minum itu 20.000. Dan satu pagi saya bangun dan saya berdoa kepada Tuhan karena itu sudah mau dekat tengah bulan dan keuangan kami cukup untuk hidup kami sampai akhir bulan. Tapi kalau beli tambah air lagi itu pengeluaran besar. Dan saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong bantu saya, air di tempat kami sudah mau habis dan saya harus beli air. Sedangkan uang yang saya punya hanya segini. Bantu saya Tuhan dan buka berkat untuk saya. Pagi itu saya selesai saat teduh, kemudian saya beraktivitas biasa dan suami saya pergi ke kantor. Dan karena panas di sana sangat-sangat panas, kami dengan ibu-ibu kompleks itu keluar dan duduk-duduk di bawah pohon. Saya ingat itu di sekitar jam-jam 3, tiba-tiba gelap sudah dari gunung sana. Gelap sudah dari gunung, lalu mereka bilang gini, mana ada Tante Onya kalau bulan begini ini hujan, bilang gitu. Saya bilang ya jangan sampai ini soalnya gelap dari gunung. Dan benar, di jam 3 atau setengah 4 sore itu tiba-tiba hujan turun. Hujan turun dan hujan yang sangat besar turun. Lalu semua ibu-ibu itu orang-orang pada lari ke rumah dan hujannya lumayan lama, bisa sampai 1-2 jam. Dan yang sangat-sangat pemandangan yang membahagiakan adalah semua orang keluar dan karena di rumah-rumah mereka itu sudah ada drum-drum untuk tampung air hujan dan mereka ambil air hujan itu lalu lari masukkan isi di bak-bak mandi dan segala macam. Ada yang kasih keluar pakaian dan cuci pakai air hujan. Saya termasuk di dalamnya. Waktu saya menimba air dari drum isi di bak mandi, saya bilang Tuhan, saya hanya berdoa supaya Tuhan, saya punya pikiran bahwa Tuhan kasih saya uang, saya beli air.
Tapi yang terjadi, Tuhan kasih saya hujan. Dan itu bukan hanya untuk kebahagiaan saya, tapi banyak orang juga yang bisa diberkati. Ya, saya pulang, suami saya kasih tahu kesaksian ini. Dan dia senyum-senyum saja. Saya bilang, mungkin bagi orang lain ini pengalaman biasa. Tapi saya dalam keadaan yang kalau kami orang Kupang bilang kepepet. Dalam keadaan yang di ujung tombak begitu ya. Saya melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong saya. Dan di luar dari apa yang saya pikirkan, bukan kasih saya uang, tapi kasih hujan. Saya tidak berdoa minta hujan, tapi Tuhan kasih hujan di tengah-tengah bulan Oktober. Ya, jadi waktu saya menyiapkan bagian ini, saya ingat pengalaman ini. Dan setiap kali saya ingat pengalaman ini, saya tahu bahwa Tuhan sumber kecukupan bagi saya. Nah saudara, jika Dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang sanggup mencukupkan kebutuhan kita, Yesus adalah sumber kecukupan dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita jangan khawatir akan kehidupan ini. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 25, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian?" Yesus memerintahkan, janganlah khawatir. Kekhawatiran tidak akan menghasilkan apapun, justru hanya memperberat hidup kita, memperberat pikiran kita, mengambil sukacita kita, mengambil semangat kita, bahkan membuat asam lambung naik dan mengganggu kesehatan kita. Dan jika kita selalu khawatir, maka kita sedang meragukan pemeliharaan Allah. Kita selalu khawatir, kita meragukan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita tidak yakin bahwa Allah sanggup mencukupkan kebutuhan hidup kita. Dan kita mulai khawatir, meragukan akan penyertaan Tuhan. Ingat bahwa Allah sanggup melakukan apa saja bagi kita, karena tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Ia sanggup melakukan apa saja karena Ia sumber kecukupan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 29 ayat 26 sampai 29 bilang, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja daripada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah daripada bunga itu." Apa yang kita khawatirkan? Tuhan bisa memelihara kita. Tapi ada yang berkata, "Ibu, bukankah kekhawatiran itu manusiawi?" Ya, manusiawi. Siapa yang tidak pernah khawatir? Tapi ketika khawatir itu datang menimpa kita, berdoalah dan serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan peduli dan Dia sumber kecukupan dalam hidupmu. Bahkan bukan hanya urusan dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pergumulan-pergumulan gereja, Tuhan juga sumber kecukupan untuk segala apa yang gereja butuhkan dan gumulkan dalam pelayanannya. Asalkan apa? Asalkan Yesus Kristus ada dalam hidup kita, maka Dia pasti akan menolong kita. Saya tidak mengajarkan tentang teologi kemakmuran di sini, bahwa ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti sukses dan sebagainya. Tidak. Tapi saya hanya ingin mau mengatakan bahwa Yesus, apabila Yesus ada di dalam hidupmu, Dia peduli dengan hidupmu, Dia pemegang hidupmu, dan Dia sumber kecukupan dalam kehidupanmu. Ya. Karena itu dalam menapaki perjalanan hidup ini, jangan membuat kita takut, gentar, khawatir dalam hidup ini. Yakinlah bahwa kita punya Yesus sumber kecukupan dalam hidup ini. Kita punya Yesus sumber kecukupan dalam pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat tentang Yesus adalah bahwa Yesus sumber ucapan syukur. Yesus sumber ucapan syukur. Saudara, mengucap syukur sebelum makan itu merupakan satu tradisi yang ada di dalam masyarakat Yahudi. Bahkan orang Yahudi berdoa dan bersyukur itu mereka mengatakan begini,
Terpujilah Engkau, oh Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang mengeluarkan roti dari bumi. Itu doa mereka sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat teks ini, bahwa Yesus melakukan hal yang sama juga. Ketika ia menerima 5 roti dan 2 ekor ikan, maka ia mengucap syukur atas berkat tersebut. Di dalam Yohanes 6 ayat 11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang ada di situ. Yesus mengucap syukur setelah dia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan. Saya mengutip kata-kata dari Matthew Henry bilang begini, Kristus tidak menunjuk salah seorang muridnya untuk memimpin doa berkat, melainkan ia sendiri menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Ia memuji Allah atas persediaan makanan yang ada pada mereka. Dan ini, sikap Yesus ini menjadi teladan yang baik bagi kita dalam hal mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima. Ada banyak orang yang ketika makan, contoh paling kecil, ketika mau makan saja tidak pernah bersyukur untuk makanan yang ada pada saat itu. Lupa doa makan. Apalagi kalau makan di warung. Malu mungkin mereka berdoa, tunduk kepala sejenak, berdoa bersyukur untuk makanan itu. Bahkan lebih parah, ada yang justru menggerutu dan mengomeli makanan yang sudah tersedia di meja untuk mereka makan. Ya, saya baca ada satu tulisan bahwa tiap hari menu makan harian. Hari Senin nasi dan kangkung, Selasa kangkung dan nasi, Rabu kangkung bersama nasi, Kamis nasi bersama kangkung, Sabtu nasi dengan kangkung, Minggu kangkung plus nasi. Jadi hari-harinya itu kangkung dan nasi, tapi bedanya hanya dan bersama dan dengan dan plus. Lalu mereka mengomeli makanan menu hari-hari yang hanya nasi dan kangkung. Kalau kami di Kupang biasanya kami sebut dengan makan ikan tunjuk. Mungkin baru dengar ya, ikan tunjuk. Ikan tunjuk tuh bukan ada jenis ikan yang tunjuk, tidak. Tapi makan nasi dengan garam. Jadi nasi begini, tunjuk garam dan taruh ini. Jadi ikan tunjuk maksudnya. Ya, tunjuk garam. Sementara makan ambil garam tunjuk. Itu kami sebut biasa makan dengan ikan tunjuk. Dan banyak yang mengomeli ketika makan dengan begitu. Bahkan ada yang kadang-kadang dalam kelakar, kami kelakar, mungkin saya tanya Ibu Erni mengerti istilah ini, Ibu Erni juga tidak mengerti ya. Kadang-kadang kami kelakar kan bilang, di rumah makan dengan apa? Lalu nadanya begini, makan dengan air mata sah. Makan dengan air mata itu bukan makan sambil menangis, tidak. Tapi mungkin makan tidak ada lauk, hanya nasi putih. Jadi sebutnya makan dengan air mata sah. Ya, banyak orang yang tidak mensyukuri untuk hal itu. Bahkan saya mau bilang bahwa termasuk makan nasi dan kangkung atau makan ikan nasi dan ikan tunjuk, kalau Tuhan tidak sediakan, maka itu juga tidak bisa kita nikmati. Jadi jangan mengomel atau jangan menggerutu atau tidak mensyukuri atas berkat yang Tuhan kasih, walaupun sederhana. Tapi bersyukur ada ketersediaan berkat bagi kita. Nah, bangsa Israel ketika mereka dalam pengembaraan mereka di padang gurun, mereka diberikan berkat oleh Tuhan, makanan oleh Tuhan, yaitu mana. Tapi mereka mengeluh atas mana yang Tuhan berikan. Bahkan mereka menyebut mana sebagai makanan hambar yang dimana mereka sudah muak akan makanan itu. Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini," maksudnya mana, "kami telah muak." Mereka menggerutu, marah dengan Tuhan untuk mana yang Tuhan berikan. Mungkin sudah bosan kah? Karena mereka diberikan mana tiap hari. Dan lihatlah bagaimana Tuhan menghukum mereka dengan memberikan ular tedung. Bilangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel mati. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena mereka tidak menunjukkan satu sikap bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan mana kepada mereka
yang menunjukkan berkat, tuntunan, pemeliharaan Tuhan atas mereka. Nah saudara, ada banyak di antara kita yang hanya mengucap syukur jika kita mengalami kelimpahan, namun tidak mengucap syukur jika kita mempunyai sedikit. Ya, bukan ucapan syukur yang keluar, malah mengomel-mengomel saja yang ada, keluhan-keluhan terhadap Tuhan saja yang ada. Kalau kita punya sedikit, tapi kalau punya banyak, kita bersyukur. Dan apa yang Yesus lakukan ketika dia menerima 5 roti dan 2 ekor ikan, dan dia mengucap syukur, ini teladan yang baik bagi kita. Matthew Henry bilang begini, ketika Yesus mengucap berkat, ia menengadah ke langit untuk mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita harus memandang kepada Allah sebagai Bapa yang di sorga. Ketika kita menerima kenikmatan-kenikmatan lahiriah, kita harus memandang ke sana bahwa kita mengambil daripada Allah dan bergantung padanya dalam mendapatkannya. Ya, ini berarti bahwa semua yang kita miliki, berkat-berkat yang kita nikmati saat ini, itu semua berasal daripada Allah, berasal daripada Tuhan. Karena itu patutlah kita selalu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Karena sesungguhnya kita bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan semua berkat-berkat itu. Dan jangan mengeluh dan menggerutu atau merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan kasih. Bahkan termasuk yang saya bilang, nasi dan kangkung, bahkan termasuk ikan tunjuk yang kita makan sekalipun, kalau Tuhan tidak sediakan, tidak mungkin kita menikmati. Dan nasi dan kangkung dan ikan tunjuk itu pun juga kita bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkannya. Ya, jadi mengucap syukur. Bahkan Tuhan mengingatkan kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 bilang, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. 1 Timotius 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ini ayat yang terkenal, tapi dari ayat ini ada beberapa hal yang mau disampaikan. Bahwa pertama, kita mengucap syukur dalam segala waktu, mengucap syukur pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu malam, bersyukur. Tapi juga mau diajarkan bahwa kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Entah itu keadaan yang baik, entah itu keadaan yang buruk, mengucap syukur. Entah itu kelimpahan, entah itu kekurangan, mengucap syukur untuk itu. Karena mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan ia tidak hanya sebatas mengajarkan, tapi Yesus terlebih dahulu telah memberikan teladan kepada kita dalam hal mengucap syukur. Karena dia adalah sumber ucapan syukur dalam hidup kita. Kalau ada yang mendapatkan berkat banyak, sedangkan ada yang mendapatkan berkat sedikit, lalu kita kemudian merasa Tuhan tidak adil, dan yang dapat berkat sedikit tidak mau bersyukur, bahwa ingatlah, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Ada yang sedikit, ada yang banyak, itu bukan menunjukkan ketidakadilan Tuhan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan paham porsi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dia tahu porsi apa yang cukup bagi kita, karena dia memberikan sesuai dengan kehendaknya dan porsi yang cukup untuk kita. Besar kecilnya berkat yang kita terima jangan menjadi ukuran bagi kita untuk mengucap syukur. Berapapun yang ada pada kita, berkat yang Tuhan kasih pada kita, terimalah dengan ucapan syukur. Ya, terimalah dengan ucapan syukur, karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Kalau kita punya banyak tapi ditambah mengeluh, itu menunjukkan bahwa kita tidak puas, menunjukkan ketidakpuasan. Tapi kalau kita punya sedikit dan ditambah ucapan syukur, itu menunjukkan kepuasan. Punya banyak dan bersyukur, itu juga menunjukkan kepuasan dan ucapan syukur. Jadi saudara, berapapun berkat yang Tuhan kasih, mari bersyukur, karena dia Tuhan sumber ucapan syukur kita. Yang ketiga, terakhir, apa yang kita bisa lihat dari teks ini tentang Yesus Kristus? Bahwa Yesus adalah sumber pelayanan. Selain sumber kecukupan, selain sumber ucapan syukur, tapi Yesus itu adalah sumber pelayanan. Tadi saya katakan di poin pertama bahwa Yesus tidak menolak orang banyak yang datang kepadanya. Yesus menerima mereka dengan penuh kasih, Yesus mengajar firman kepada mereka, dan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan saat tidak ada cukup makan untuk diberikan kepada orang banyak, Yesus tidak membubarkan orang banyak tersebut, tapi dia menyuruh murid-muridnya
untuk melayani mereka. Matthew Henry bilang begini, walaupun ia menyingkir demi keamanan dan ketenangannya sendiri, ia bersedia keluar dari peristirahatannya itu saat ia melihat orang banyak begitu rindu untuk mendengarnya. Ia bersedia bekerja keras dan menampakkan diri demi jiwa-jiwa karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Bahkan ketika dia mendengar berita duka, ya, dan dia mau sedikit mengasingkan diri dan mungkin mau menenangkan diri, tapi begitu melihat orang banyak, dia keluar dan melayani mereka. Nah, ini teladan yang luar biasa yang Yesus hendak ajarkan kepada kita dalam hal melayani. Kalau kita lihat sepanjang hidup Yesus di dunia ini, Yesus begitu setia dalam melayani, mengajar firman, menyembuhkan orang sakit, peduli dengan banyak jiwa-jiwa yang terhilang, karena memang untuk itulah Yesus datang, mencari yang terhilang. Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus sepanjang hidupnya melayani. Tapi menarik di sini bahwa Yesus tidak mau beban pelayanan yang ada di hatinya itu sendiri. Tapi Yesus mau agar beban pelayanan yang di hatinya itu juga ada kepada murid-muridnya. Karena itu dia tidak usir banyak orang, dia melayani banyak orang. Tapi begitu malam murid-muridnya datang dan bilang, ini banyak orang Tuhan, bagaimana? Suruh mereka pulang. Tapi Yesus bilang, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Perkataan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Ini seolah-olah Yesus mengatakan bahwa tugas ini bukanlah tugas saya. Walaupun saya sanggup memberi makan 5.000 orang, tapi tugas ini adalah tugas kamu juga, untuk memberi mereka makan dan untuk melayani mereka. Ya, sebagai hamba Tuhan dan orang-orang percaya, kita juga harus memiliki semangat melayani yang sama seperti Yesus. Memiliki hati yang seperti Yesus yang penuh belas kasihan melihat jiwa-jiwa. Jadilah seorang pelayan Tuhan yang sejati. Pelayan Tuhan yang sejati yang memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Menyatakan kebenaran Kristus kepada banyak orang. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan jadilah pelayan Tuhan yang sejati yang mengajarkan kebenaran Alkitab, firman Tuhan yang benar. Karena saat ini, ya, banyak sekali penyesat yang mengajarkan kesesatan dan banyak yang sudah menyesatkan jemaat-jemaat Tuhan. Jadi Yesus mau teladan kerinduannya untuk melayani ini ada di hati kita, dan jadilah pelayan-pelayan yang sejati yang mengabarkan Injil, yang menyatakan kebenaran, yang mengajarkan Injil keselamatan itu, ajaran yang benar itu kepada banyak orang. Dan satu hal yang menarik bahwa Yesus mau supaya kita semua menjadi seorang pelayan yang siap melayani dalam kondisi yang sulit sekalipun. Ya, Rasul Paulus contoh seorang pelayan yang sejati. Ia gigih memberitakan Injil, ia gigih mengajarkan pengajaran yang benar, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun tidak menyurutkan semangatnya untuk mengabarkan Injil. Dan sekalipun ada banyak kesulitan dan tantangan yang Paulus hadapi dalam pelayanannya, tidak setapak pun ia mundur dari melayani Tuhan. Ya, kita mungkin tidak mengalami penderitaan, penganiayaan dalam pelayanan seperti Paulus. Tapi faktanya banyak di antara kita yang justru mundur dari pelayanan karena hal-hal yang sepele. Tersinggung sedikit lalu mundur pelayanan, selisih paham sedikit lalu berhenti untuk melayani, tidak didengar sedikit lalu keluar dari pelayanan, bahkan mood tidak bagus tidak mau melayani. Ingat saudara, kalau melayani bergantung mood, maka pada saat itu saya bilang bahwa Yesus dengar berita kematian Yohanes Pembaptis, pasti dia merasa sedih, dan dalam aktivitas pelayanannya dia sebagai manusia lelah. Tapi ketika dia hendak mengasingkan diri dan orang banyak datang, kalau ikut mood seperti kita manusia, maka pasti bilang, hai lu, bahasaku bilang, hai lu di sana dulu, kamu menyingkir dulu, saya mau istirahat, saya berduka, menyingkir dulu. Tapi Yesus tidak ikut mood, Yesus tidak ikut apa yang dia rasa saat itu. Hatinya terbeban oleh banyak orang yang datang, dan dia melayani Tuhan. Ya, karena itu kalau ada mental-mental seperti ini dalam gereja ini, dalam pelayanan kita, bertobatlah, karena kita belum dikatakan sebagai pelayanan yang sejati. Ya, jangan karena selisih paham lalu berhenti melayani, tidak didengar berhenti melayani. Ini menyedihkan saudara. Dan satu hal yang indah bahwa
hati untuk melayani yang ada pada Yesus ditanamkan pada murid-murid adalah bahwa pelayanan mereka tidak boleh tergantung pada kelimpahan dana atau sumber daya yang ada. Mereka harus tetap melayani dalam kondisi yang terbatas sekalipun. 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Ini tanggung jawab yang besar yang Tuhan kasih kepada murid-murid. Tapi Tuhan tidak tinggalkan sendiri. Dia sumber pelayanan, Dia menolong. Saudara, memang mudah jika kita melayani saat kita banyak uang. Memang mudah melayani saat gereja punya rekening yang besar. Memang mudah kita melayani saat gereja kita kaya. Mudah bagi gereja untuk terus melayani saat kaya, saat punya rekening yang besar. Tapi bagaimana kalau keuangan pas-pasan? Bagaimana kalau penghasilan atau persembahan tidak seberapa? Bagaimana kalau persembahan tidak meningkat tapi menurun? Masihkah kita bersemangat dalam melayani? Masih bisakah kita melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita? Di sini kita diajarkan tentang bagaimana keteladanan dalam melayani. Bahwa Yesus mau ajarkan melayani dengan sungguh sekalipun dalam keadaan yang minus sekalipun. Karena Dia sumber dari pelayanan itu. Papa Mama, saya ingat COVID-19 beberapa tahun lalu, dan kita, kalau saya tidak salah ingat, kita mulai kembali hidup normal dan bergereja itu sekitar tahun 2002 atau 2023 ya. Dan kami di Revival pada saat itu COVID, kami tidak ada pelayanan, kami ibadah online. Dan ketika COVID selesai, semua komisi mulai terlibat mulai aktif kembali pelayanan. Kebutuhan pelayanan semakin besar, tapi pemasukan gereja juga tidak berimbang begitu. Dan kami rapat, MJH rapat. Dan saya ingat nasihat Pak Esra bagi kami, dan saat ada ibadah syukuran dalam pelayanan, beliau bilang begini, jalan maju dalam pelayanan. Jalan dan maju dalam pelayanan. Ukuran kita melayani bukan dilihat dari rekening, tapi dari Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan pelayanan kita. Ya, itu nasihat yang saya ingat terus. Bagaimana Pak Esra memberi nasihat, semangat kepada kami untuk terus maju. Melayani bukan dilihat dari rekening. Ya, saya ingat kisah ini dan terus saya ngomong ke majelis sampai saat ini. Jangan kotakan penyertaan Tuhan itu dengan harus berkat yang besar. Tuhan bisa menyertai pelayanan dengan hal-hal yang tidak terduga. Ingat, 5 roti dan 2 ekor ikan cukup untuk memberi makan. Rekening kita lebih dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Jangan takut, melangkah saja dalam pelayanan. Tuhan sumber kecukupan dalam pelayanan, Dia menolong. Itu yang saya terus bicara sampai hari ini kepada majelis. Kami punya report keuangan setiap 3 bulan. Dan kalau dikirim lalu dibaca, aduh, mereka biasa panggil saya Onya di sana. Aduh, Ma Onya ini bagaimana? Aduh, Ma Onya bagaimana? Saya bilang 5 roti, 2 ekor ikan, Tuhan cukupkan. Pelayanan kita juga Tuhan pasti cukupkan. Bahkan saya selalu bilang bahwa karena saya ikut di gereja GKN Revival dari awal gereja berdiri. Waktu itu gereja berdiri saya masih jadi mahasiswa praktek teologia, dan saya bersama dengan Pak Esra ada di dalam pelayanan Revival. Saya lihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan pelayanan. Dulu kami beribadah, kami pindah-pindah dari gudang, terus kami pindah lagi ke hotel, ke kafe, kami pindah-pindah dan sampai kami masuk di dalam gereja kami. Sedikit kesaksian bahwa ketika kami mau berencana beli tanah dengan majelis, tanah di mana gereja kami berdiri sekarang, waktu itu kas di gereja hanya 20-30 juta. Dan tanah itu kalau saya tidak salah sekitar 800 juta. Dan pengurus gereja pada saat itu, orang-orang tua waktu itu ada di sana bersama dengan Pak Esra. Pak Esra bilang gini, di rekening berapa? Ibu bendahara bilang 20-30 juta. Bagaimana ini? Jalan saja. Kita menyaut, iya, supaya ini tanah tidak dijual pada orang lain. Dan Tuhan menolong dengan cara Tuhan sendiri. Bapak Mama, jemaat-jemaat di sana ada yang buka perhiasan mereka, kasih ke gereja, dan gereja uangkan supaya bisa beli tanah.
Lalu kami punya komitmen, lembaran komitmen itu menulis kamu mau sumbang untuk gereja dalam beli tanah, mau berapa bulan, berapa banyak atau besarannya, terserah. Dan itu dilakukan. Dan walaupun dalam keadaan yang menyicil untuk beli tanah, tapi perlahan demi perlahan Tuhan menolong. Tapi itu dimulai dengan apa? Satu langkah iman bahwa Tuhan punya pelayanan, Dia sumber kecukupan. Bahkan bukan hanya selesai beli tanah, bangun gereja apalagi. Ya, itu juga pergumulan. Dan saya melihat Tuhan memberkati. Bahkan ada yang bilang begini, tiap tahun kalau kita bikin laporan keuangan, pemasukannya begini, pengeluarannya tinggi. Saya bilang, ini 17 tahun gereja ada, Agustus tanggal 3. Saya tidak pernah lihat gereja ini punya keuangan yang balance. Kalau dalam perusahaan atau usaha, mungkin itu sudah kolaps. Tapi uang dari mana? Dari Tuhan. Yes. 2023 lagi kami berdoa, doa, puasa dan semua. Giliran laporan keuangan dievaluasi. Ini uang sampai miliaran ini dari mana yang mencukupi kebutuhan kita? Uang dari mana? Saya bilang uang dari Tuhan. Kalau uang dari kita tidak mungkin, uang dari Tuhan. Dan Tuhan kasih itu tidak orang sumbang 50 juta, tidak. 100, 200 ribu, 50 ribu itu menjadi cukup. Maka sebelum saya kesini kami masih rapat bahas keuangan. Saya hanya selalu ingat kisah ini. Dia Tuhan sumber kecukupan dalam pelayanan. Dia akan menolong kita. Amin. Ya, karena itu saya mau bagikan firman Tuhan, sharing untuk saling menguatkan bahwa kita jangan hanya mengharapkan mendapatkan kecukupan dari Tuhan untuk berbagai hal. Doakan supaya Tuhan yang sumber pelayanan itu, Dia mencukupkan pelayanan kita. Melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Melayani Tuhan dengan kondisi apapun. Mari bersemangatlah dan lihatlah bagaimana tangan Tuhan yang ajaib memberkati pelayanannya. Jika kita berani melayani Tuhan dalam kondisi-kondisi yang minus sekalipun, mata kita akan melihat banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dalam pelayanan kita. Ya, kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita dan melihat bahwa Yesus itu, dalam teks ini, Yesus itu sumber kecukupan. Yesus itu sumber ucapan syukur. Dan Dia sumber pelayanan. Bersemangatlah dalam melayani Tuhan. Dan lihatlah tangan Tuhan yang ajaib menyertai kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita.